Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Awal Muharram, hijrah pun bermula. Safar, amalkan sifat yang mulia. Rabiul Awal, Nabi lahir di dunia. Isra Mi'raj bulan Rajab menjadi peristiwa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Banyakkan amalan di bulan Sya'ban. Ramadan berpuasa selama sebulan. Syawal meraya tanda kemenangan. Bulan Zulhijjah ibadah haji raya kurban. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Na 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Hijriah. Setiap tanggal 1 Januari, teman-teman pasti merayakan tahun baru yang merupakan penanda dari dimulainya penanggalan baru dalam kalender Masehi. Nah, kalau berdasarkan kalender Hijriah, tahun baru bagi umat Islam yang disebut dengan tahun baru Hijriah dirayakan pada tanggal 1 Muharram. Kalender Hijriah adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam untuk menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah atau hari-hari penting lainnya dalam Islam. Kalender ini dinamakan Hijriah karena di tahun pertamanya terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Penetapan ini dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Teman-teman tahu nggak kapan sih tahun 1 Hijriah dimulai? Penentuan kapan dimulainya tahun 1 Hijriah dilakukan 6 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelum datangnya Islam di tanah Arab, belum mengenal penomoran tahun sama sekali teman-teman. Sebuah tahun biasanya dikenal dengan nama peristiwa penting yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya, tahun di mana Rasulullah lahir dikenal dengan sebutan tahun gajah. Karena pada waktu itu terjadi penyerbuan Ka'bah di Mekah oleh Raja Abraha dari negeri Yaman. Sistem penghitung hari pada kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Pada kalender Masehi, hari atau tanggal dimulai ketika pukul 00.00 waktu setempat atau pada tengah malam. Sedangkan pada kalender Hijriah, hari atau tanggal itu ditentukan dengan matahari terbenam di tempat tersebut. Maka dari itu, kalender tahun Hijriah lebih cepat, lebih sedikit 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi. Namun teman-teman, bulannya tetap sama, ada 12, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Adapun harinya tetap sama, yaitu ada 7, yaitu Al-Ahad, yaitu hari Minggu, Al-Itsnain, hari Senin, As-Tsulasa, hari Selasa, Al-Arbi'ah, hari Rabu, Al-Khamis, hari Kamis, Al-Jumu'ah, hari Jumat, dan yang terakhir As-Sabt, yaitu hari Sabtu. Oke teman-teman, mari kita simak peristiwa-peristiwa pada tahun Hijriah pada tiap bulannya. Safar, amalkan sifat yang mulia. Rabiul Awal, Nabi lahir di dunia. Isra Mi'raj bulan Rajab menjadi
Teman-teman, di bulan Muharram banyak sekali peristiwa yang terjadi. Salah satunya peristiwa terbesar dan terpenting adalah hijrahnya Rasulullah bersama keluarga beserta sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan bulan Muharram adalah bulan pertama pada penanggalan Islam. Selanjutnya bulan Safar. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Peristiwa penting di bulan Safar diantaranya adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Kemudian perang pertama dalam Islam yaitu Perang Abwah. Dan yang terakhir ada awal mulanya sakit Rasulullah SAW yang menyebabkan beliau meninggal pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal, apa peristiwa penting yang terjadi? Yaitu lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau Amul Fil. Lalu peristiwa apa lagi? Peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW hijrah bukan pada bulan Muharram saja, akan tetapi Nabi Muhammad SAW berhijrah pada bulan Rabiul Awal juga, yang dimana Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW meninggalkan Gua Thur pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Lalu peristiwa terakhir yaitu peristiwa di mana Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW mengadakan sholat Jumat pertama kali, yang ketika itu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, lalu beliau singgah di rumah Abdurrahman bin Auf, dan disitulah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid yang bernama Masjid Quba. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Selanjutnya ada bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kalender Hijriah. Nah, pada bulan ini terjadi banyak sekali peperangan di zaman Rasulullah. Pada bulan Rabiul Akhir diturunkan surat Al-Hasr yang menceritakan pengusiran terhadap suku Bani Nazir yang beragama Yahudi yang tinggal di Madinah. Kemudian, keutamaan di bulan Rabiul Akhir adalah mengingatkan kita terhadap peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah dan meningkatkan rasa cinta kita terhadap sesama kaum muslim. Salah satu dari kisah paling romantis Rasulullah yaitu menikahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Beliau menjadikan Siti Khadijah merupakan perempuan satu-satunya yang paling dicintainya. Nah, pernikahan antara Rasulullah dengan Siti Khadijah terjadi di bulan Jumadil Awal. Selain itu, pada bulan Jumadil Awal juga telah lahir seorang ulama besar yang pengaruhnya begitu kuat dalam kemajuan Islam. Beliau juga ahli dalam ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu mantik, ilmu filsafat, dan beliau juga mempelajari 4 mazhab lainnya. Nah, siapakah beliau? Yaitu Imam Ghazali. Nah, demikianlah salah satu keistimewaan dari bulan Jumadil Awal. Selanjutnya bulan apa lagi ya? Yuk kita lihat. Dan di bulan ke-6 pada penanggalan Islam ada bulan Jumadil Akhir. Di bulan Jumadil Akhir teman-teman memiliki keutamaan. Yang pertama yaitu ternyata ada sahabat Nabi yang meninggal dunia, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Serta ada peperangan loh yang terjadi di bulan ini, yaitu Perang Yarmouk antara 45.000 orang tentara muslimin dengan 240.000 tentara Romawi. Siapa coba yang menang? Tentu saja yang menang adalah pasukan Khalid bin Walid. Ya, selanjutnya ada bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan yang mulia karena di dalamnya terdapat peristiwa Isra Miraj. Nah, peristiwa Isra Miraj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad menuju langit ketujuh atau
Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Muhammad ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan selanjutnya yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam tahun Hijriah. Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena terdapat nilai keagungan yang tinggi dalam sistem penanggalan tahun Islam. Berikut keistimewaan bulan Sya'ban. Yang pertama yaitu peralihan kiblat. Yang kedua, ada penyerahan rekapitulasi keseluruhan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan puasa. Yang keempat yaitu di bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima yaitu adanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam ini merupakan malam termulia setelah malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan. Seperti yang teman-teman tahu, bulan Ramadan adalah bulan di mana umat muslim berpuasa. Sebelum Islam, masyarakat dari berbagai kebudayaan juga melakukan berpuasa, seperti bangsa Yunani yang berpuasa sebelum berperang dan bangsa Romawi yang melakukan puasa untuk kesehatan fisik dan memberikan kesabaran dan ketabahan. Nah, teman-teman tahu kan, keutamaan bulan puasa itu sangatlah banyak. Yang pertama, bulan di mana penuh sekali pengampunan dan keberkahan. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan malam Lailatul Qadar, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan bulan di mana saat kita berpuasa, pahalanya senilai dengan puasa 10 bulan. Bulan Syawal. Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Meski bukan amalan ibadah wajib seperti puasa Ramadan, keutamaan puasa Syawal dapat menyempurnakan puasa Ramadan yang sudah kita tunaikan sebulan penuh. Bahkan keutamaan puasa Syawal bernilai lebih dari itu, yaitu dianggap sebagai puasa setahun penuh dan pahala yang didapat lebih berlipat ganda. Selanjutnya ada bulan apa ya? Cekidot. Selanjutnya bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Islam Hijriah. Dan pada bulan tersebut segala bentuk amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amal kejahatannya juga akan diberi ganjaran dosa yang berlipat ganda pula. Dan bulan Zulqa'dah termasuk bulan yang sangat mulia. Ternyata pada bulan tersebut juga mengandung banyak sejarah yang penting bagi umat Islam, yaitu yang pertama menjadi haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu terjadinya perjanjian Hudaibiyah, ya. Dan yang ketiga itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Bulan Zulhijjah. Salah satu keistimewaan bulan Zulhijjah yaitu di dalamnya terdapat Hari Raya Idul Adha yang kita kenal dengan Hari Raya Kurban. Oke, baik teman-teman, asal muasal Hari Raya Kurban yaitu bahwasanya Allah menguji keimanan dan ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan wahyu bahwasanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Saat itu usia Nabi Ismail 7 tahun. Karena cinta dan takwanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Allah langsung menggantinya dengan 1 ekor kambing kibas yang besar. Oke, baik teman-teman.
pada saat itu hingga sekarang kita sebagai orang muslim disunahkan untuk melaksanakan kurban bagi yang mampu. Yuk teman-teman, kita sisihkan uang jajan kita menabung dari sekarang supaya Idul Adha tahun depan insya Allah kita bisa berkurban. Demikian segala keutamaan dalam bulan Islam. Semoga teman-teman bisa melakukan amalan-amalan sunnah di setiap bulannya. Dan teman-teman menambah wawasan serta menumbuhkan rasa cinta kepada Islam. Mari kita biasakan melakukan keutamaan-keutamaan di bulan Islam. Kami dari Grade 5 mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam. Dengan harapan kita semua bisa belajar berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Muharram Safar Rabiul Awwal